berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka, agar firman-Mu menyingkap gelap dan membawa cahaya. Singkirkanlah kabut yang menutup jiwa, dan jadikanlah kami tanah yang siap ditanami janji-Mu yang setia. Bimbinglah kami merenungkan kehendak-Mu, hingga setiap kata yang lahir dari kitab suci menjadi jalan yang menuntun kami kembali kepadamu. Amin. Yehezkiel pasal 20 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu. Janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka. Dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, serta berpeganglah pada peraturan-peraturanku, dan lakukanlah itu. Ada luka yang diwariskan, bukan di tubuh yang mengalami goresan, tetapi di hati anak-anak yang tak nampak oleh penglihatan. Seorang anak tumbuh dalam rumah penuh bentakan. Kata-kata kasar menjadi bahasa keseharian, hingga ia belajar bahwa cinta tidak lebih penting daripada makian. Anak lain bertumbuh dalam rumah yang sunyi. Ayah dan ibu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga ia belajar bahwa dirinya tidak cukup pantas untuk dihargai. Ada juga rumah yang penuh tuntutan. Nilai harus sempurna, prestasi harus gemilang, hingga anak itu tumbuh dengan rasa takut gagal, takut ditolak, takut dianggap tidak layak dicintai. Semua itu adalah warisan luka. Warisan yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa pernah dipertanyakan, tanpa sempat dihentikan. Mari kita merenungkan. Adakah luka yang tanpa kusadari sedang kuteruskan kepada orang-orang yang kucintai? Namun di tengah pusaran luka itu, Allah bersuara melalui Yehezkiel. Jangan hidup menurut ketetapan nenek moyangmu, dan jangan turuti peraturan-peraturannya. Janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku. Ada suara yang memanggil untuk berhenti.
berhenti melanjutkan rantai luka, berhenti menurunkan cara lama yang menghancurkan, berhenti mengulang pola asuh yang melahirkan penderitaan. Firman itu memberi jalan baru. Firman itu membuka kemungkinan bahwa warisan tidak harus luka, bahwa kita bisa memilih untuk mewariskan cinta. Mari kita renungkan, apakah aku masih peka mendengar suara Tuhan yang memanggilku untuk keluar dari rantai luka? Luka tidak harus menjadi penjara. Luka bisa menjadi tanah yang menumbuhkan. Seperti tanah, sekalipun retak, benih baru masih bisa ditanamkan. Hari ini, rantai luka itu bisa berhenti di tangan kita. Hari ini, kita bisa berkata, "Aku tidak akan mewariskan amarah kepada anak-anakku. Aku tidak akan menurunkan ketidakhadiranku yang membuat anak-anakku merasa tidak dicinta. Aku tidak akan melanjutkan pola asuh yang merusak hati dan jiwa." Kita bisa memilih untuk menghadirkan diri bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan cinta yang hadir sepenuh hati. Kita bisa memilih untuk mengasuh dengan kelembutan, bukan dengan makian. Kita bisa memilih untuk mendidik dengan teladan, bukan hanya dengan tuntutan. Tuhan memanggil, Tuhan menguatkan, Tuhan menanam harapan di tengah luka lama yang kerap diwariskan. Luka di dalam diri kita tidak perlu menjadi luka bagi anak cucu kita. Di tangan Tuhan, luka bisa berubah menjadi ladang harapan. Dan harapan itu akan bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang menaungi anak cucu kita dan memberi keteduhan bagi dunia. Mari kita merenungkan, langkah nyata apa yang bisa kuambil hari ini untuk menghentikan rantai luka dan menanamkan warisan cinta? Mari berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari ada luka yang diwariskan dari hari ke hari. Namun firman-Mu memanggil kami untuk berhenti, sehingga rantai luka tak lagi membelenggu hidup kami. Berikan keberanian untuk memulihkan setiap luka,
dan menghidupi kasih-Mu yang menyalakan harapan baru. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bahwa luka berhenti sampai di sini, dan kasih-Mu terus berbuah di sisa hidup